Shalom Jemaat Tuhan, dalam pembahasan kitab Injil Yohanes, kita sampai kepada Yohanes 1 ayat 14 dengan tema inkarnasi. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, sensor tuturkan sikap hamba-Mu, dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, kami dibimbing oleh Roh Kudus, Roh kebenaran. Bimbing hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Inkarnasi. Kita baca Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Dalam bahasa aslinya logos. Logos firman telah menjadi sars, telah menjadi daging dan dwell di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Pertanyaannya, kapankah Rasul Yohanes melihat kemuliaan Yesus? Kapan? Pertama, Rasul Yohanes melihat kemuliaan Yesus pada waktu Yohanes melihat 37 mujizat yang dilakukan Yesus atas namanya sendiri. Kita manusia tidak bisa melakukan mujizat atas nama kita sendiri. Tapi Tuhan Yesus, karena beliau adalah Tuhan, maka beliau melakukan 37 mujizat atas namanya sendiri. Yohanes 2 ayat 11 dikatakan, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi mujizat Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur dan rasanya lebih manis daripada anggur sebelumnya. Itulah mujizat yang pertama. Dan dikatakan dengan melakukan mujizat itu Yesus telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Kapankah Yohanes melihat kemuliaan Yesus? Pada waktu dia melihat Yesus melakukan mujizat. Sekalian, tanda seorang nabi atau utusan Allah adalah mujizat yang dilakukan dalam nama Allah. Kata dalam nama Allah mempunyai arti sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan kehendak manusia atau sesuai dengan kehendak dirinya sendiri, tapi sesuai dengan kehendak Allah. Markus 16 ayat 17 sampai 18 dikatakan, sebagai bukti bahwa mereka percaya orang-orang itu akan mengusir roh jahat atas namaku, atas nama Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang tidak mereka kenal. Kalau mereka memegang ular atau minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Kalau mereka meletakkan tangan ke atas orang-orang yang sakit, orang-orang itu akan sembuh. Itu merupakan tanda, ya, tanda di mana Allah berkenan untuk melakukan mujizatnya. Terus sekalian, jadi salah satu syarat yang utama dari mujizat yang hamba Tuhan lakukan adalah harus sesuai dengan kehendak dan pimpinan Allah. Ya, Tuhan Yesus melakukan semua mujizatnya. Tuhan Yesus melakukan semua mujizatnya atas namanya sendiri. Atas namanya sendiri. Karena beliau adalah sang firman Allah yang hidup. Jadi beliau melakukan mujizat atas nama sendiri. Berbeda dengan kita manusia. Kita melakukan mujizat atas nama Tuhan Yesus yang kita kenal. Yang sebagai Tuhan itu. Matius 8 ayat 3 dikatakan, lalu Yesus ulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau. Kata Yesus, ya, jadilah engkau tahir. Seketika juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Aku mau. Jadilah engkau tahir. Itu mujizat yang dilakukan oleh Yesus, yaitu atas namanya sendiri. Markus 8 ayat 16. Pada waktu mulai petang, orang membawa kepada Yesus banyak orang yang kemasukan roh jahat.
Dan dengan sepatah kata saja, Yesus mengusir roh-roh jatuh dan menyembuhkan juga semua orang yang sakit. Ya. Pertanyaan berikutnya, kapankah sang Rasul Yohanes itu melihat kemuliaan Yesus? Ya, kapankah? Matius 17 ayat 1 dan 2. Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke gunung yang tinggi. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajah Yesus bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ya, jadi sebelumnya kita sudah membahas Yohanes melihat kemuliaan Yesus melalui mujizat yang Yesus lakukan. Tapi dalam Matius 17 ayat 1 dan 2 ini, Yohanes melihat kemuliaan Yesus ketika di atas gunung itu. Yohanes beserta dengan Petrus dan Yakobus melihat wajah Yesus bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ya. Lalu dikatakan Yohanes, Petrus dan Yakobus melihat Yesus bertemu dengan Musa dan Elia. Atau sebaliknya, Musa dan Elia tiba-tiba muncul dan bertemu dengan Yesus. Ya. Kalau kita melihat Musa di sini adalah representatif daripada Taurat, wakil dari Taurat. Dan Elia di sini ada representatif dari semua nabi perjanjian lama. Berarti dalam penglihatan itu Taurat Musa mendukung akan kemesiasan Yesus. Dan semua nabi dalam perjanjian lama diwakili Elia juga mendukung akan kemesiasan Yesus. Dalam konteks waktu itu Yesus tidak lama lagi akan disalibkan. Sang Mesias itu bukan orang lain, hanya Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau saudara ada kesempatan pergi ke Holy Land, ini saya diberi kesempatan oleh Tuhan beberapa tahun yang lalu. Lalu kemudian kami satu grup 2 bis itu pergi ke Gunung Tabor. Di situ ada namanya The Church of Transfiguration. Ya, Transfiguration, pemuliaan, gereja pemuliaan itu. Ini letaknya di atas bukit, ya. Nah, dari situ kalau kita masuk ke gereja itu, di situ ada hiasan yang begitu indah, ya, di kubahnya Yesus yang dimuliakan, ya. Lalu Yesus bertemu dengan Musa sebagai representatif Taurat dan Elia sebagai representatif dari semua nabi dalam perjanjian lama. Kemudian ketiga muridnya melihat akan hal yang luar biasa itu. Nah, dari sini kita perlu ketahui bahwa Musa dan Elia yang sudah mendahului Petrus, Yakobus dan Yohanes, ya, itu Musa dan Elia tidak datang bicara dengan Yohanes, Petrus dan Yakobus. Ya. Kalau Musa dan Elia bertemu ngomong-ngomong dengan Petrus, Yohanes, Yakobus, maka kita bisa mendukung bahwa orang yang sudah mati bisa ngomong-ngomong, bisa komunikasi dengan orang yang masih hidup di dunia. Tidak. Tapi Musa dan Elia yang sudah mendahului mereka itu hanya bertemu dengan Yesus yang adalah Tuhan. Ini penting sekali. Ya. Hanya bertemu dengan Yesus yang adalah Tuhan. Dan kita melihat bahwa dalam penampakan itu ada satu makna yang penting. Bahwa kemesiasan Yesus ditopang, didukung oleh Taurat Musa. Ya, kemudian kemesiasan Yesus didukung oleh semua nabi perjanjian lama. Ini penting sekali. Ya. Oke, nah kapankah Yohanes lihat kemuliaan Yesus? Pertanyaannya sama, ya. Saat Yohanes menerima wahyu Tuhan. Wahyu Tuhan. Nah, Wahyu 1 ayat 12 sampai 16, kitab Wahyu, ya. Tampak kepadaku 7 kaki dian dari emas, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, yaitu Tuhan Yesus, ya.
berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berilitkan ikat pinggang dari emas, kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanan ia pegang 7 bintang. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Kita tidak ada waktu untuk membahas ayat ini. Tetapi ini hanya mengingatkan kita bahwa Rasul Yohanes adalah rasul yang paling tua, yang diberikan umur yang paling panjang. Ya. Dan beliau diberi kesempatan untuk melihat kemuliaan Yesus. Yesus yang sudah dimuliakan di atas surga. Maksudnya di surga. Ya. Suatu hal yang luar biasa. Ya. Oke. Wahyu 1:17-18 dikatakan, ketika aku melihat Yesus, tersungkurlah aku. Tersungkurlah Yohanes di depan kakinya. Sama seperti orang yang mati. Tapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Alfa dan Omega. Aku telah mati, tapi lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ayat ini saja kita bandingkan dengan nabi-nabi lain. Siapakah nabi di dunia ini? Ya, yang pernah mengucapkan kalimat yang luar biasa ini. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Silahkan pelajari. Nabi manakah di dunia ini yang pernah berkata hal yang luar biasa itu? Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena semua nabi yang kita tahu itu semua sudah menyelesaikan hidupnya di dunia ini. Dan mereka sudah mati. Tapi Yesus 3 hari mati dan dia bangkit dan tidak mati lagi. Dia menang. Dan dia memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Puji Tuhan. Oke. Firman yang menjadi satu-satunya agen Allah Bapa untuk mencipta. Kata mencipta adalah bara dalam bahasa Ibraninya. Ya, firman yang menjadi satu-satunya agen Allah Bapa untuk mencipta dunia dan alam semesta ini pada 2000 tahun yang lalu pernah menjelma menjadi daging dalam diri Tuhan Yesus. Jadi firman itu yang pernah mencipta alam semesta dan segala isinya. 2000 tahun yang lalu pernah menjelma menjadi daging dalam diri Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu bukan pribadi yang sembarangan. Pribadi yang sangat unggul, sangat unggul. Karena beliau adalah penjelmaan firman yang menjadi daging. Ya, pertanyaan berikutnya, mengapa sang firman harus menjadi daging? Bukankah Allah yang Maha Kuasa bisa mengampuni dosa manusia dengan mengucapkannya langsung dari surga? Allah yang Maha Kuasa ucapkan suara dengan keras sekali dari surga, dia berkata, dosamu diampuni. Tapi itu tidak terjadi dan itu tidak dilakukan. Ya. Allah yang Maha Kuasa tidak akan bertentangan dengan firman-Nya sendiri. Maksudnya apa? Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Tuhan Yesus datang untuk menyatakan kasih dan keadilan Bapa yang sempurna. Jangan lupa ya, 2 kata ini penting. Tuhan Yesus datang untuk menyatakan kasih dan keadilan Bapa yang sempurna. Yang sempurna. Allah yang adil harus menghukum sang anak Allah ketika beliau menanggung dosa umatnya. Itu karena Allah itu adil. Allah Bapa adil. Sehingga ketika sang anak menanggung dosa umatnya, ya terpaksa harus mati. Sebab upah dosa ialah maut.
Sang anak harus mati disalib untuk memenuhi tuntutan keadilan Allah itu. Namun Yesus adalah Allah. Maka ia bangkit dalam 3 hari kemudian dan tidak mati lagi. Bangkit dan tidak mati lagi. Penting ini. Kebangkitan Yesus berbeda dengan Lazarus. Ya, kita tahu dalam Yohanes 11 tentang Lazarus yang setelah 4 hari mati bangkit lagi. Tapi berapa tahun kemudian Lazarus mati lagi. Tapi Yesus tidak. Yesus mati selama 3 hari dan bangkit dan tidak mati lagi. Itu perbedaan Yesus dengan orang-orang lain yang pernah diizinkan Tuhan untuk bangkit, tapi mereka mati lagi. Seperti pemuda Nain. Ya. Oke. Kata inkarnasi yang kita pelajari sekarang ini, itu berasal dari kata in dan karnal. In dan karnal. Artinya dalam daging. Sehingga kalau kita memperhatikan kata ini, daging atau tubuh tidak identik dengan dosa. Daging atau tubuh tidak identik dengan dosa. Bagi faham yang namanya Gnosticism, yang waktu itu begitu mengejala, khususnya pada abad pertama Masehi, ya. Bagi paham Gnosticism ini, tubuh itu dianggap oleh mereka dosa. Sehingga menurut mereka, menurut Gnosticism, Yesus tidak punya tubuh yang sesungguhnya. Karena tubuh bagi mereka adalah identik dengan dosa. Sehingga Yesus tuh bukanlah mempunyai tubuh yang sesungguhnya. Tapi tubuh Yesus tuh hanya maya saja. Sepertinya punya tubuh, tapi sebenarnya bukan tubuh yang sesungguhnya. Hanya tubuh maya. Iya. Ajaran Gnosticism itu dilawan oleh fakta yang disaksikan oleh Rasul Yohanes. Jangan lupa, Rasul Yohanes adalah salah satu saksi mata yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Selama 3,5 tahun Tuhan Yesus melayani, Yohanes itu merupakan salah satu saksi mata yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Yohanes berkata, "And the word was made flesh." Dan sang firman itu menjadi daging and dwelt among us. Dan tinggal di antara kita. Itu Rasul Yohanes menyatakan dengan jelas. Ya, the word, firman menjadi daging. Yohanes 1 ayat 14. Ya. Oke, nah beberapa makna inkarnasi. Makna inkarnasi yang pertama adalah Yohanes 1 ayat 14. Sang Logos pernah jadi daging atau saksi. Sebagai bayi Yesus yang bertubuh jasmani, beliau perlu disunat untuk menggenapi Taurat. Sebagai bayi Yesus yang bertubuh jasmani, perlu disunat untuk menggenapi Taurat. Lukas 2 ayat 21 dikatakan, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Ya, memang menurut Taurat, setiap bayi Yahudi umur 8 hari harus disunat. Tuhan Yesus itu menggenapi Taurat. Ya, Imamat 12 ayat 3 dikatakan, dan pada hari yang ke-8 haruslah dikerat daging kulit katan anak itu. Itu perintah Taurat. Dan Tuhan Yesus menggenapi Taurat. Iya. Manusia Yesus mengalami pertumbuhan seperti manusia lainnya. Yaitu tidak ujuk-ujuk bertumbuh menjadi seorang pemuda, tidak. Tapi mengalami pertumbuhan seperti manusia lainnya. Lukas 2 ayat 52 dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dikasihi oleh Allah dan manusia.
vertikal Allah dan horizontal manusia. Nah, kita perlu membandingkan dengan pertumbuhan Samuel dalam 1 Samuel 2 ayat 26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Jadi Tuhan Yesus mengalami pertumbuhan seperti manusia lainnya. Ya, berarti Yesus bukanlah sekedar figur yang nampaknya seperti manusia. Nampaknya bukan sekedar nampaknya. Memang beliau adalah manusia. Beliau adalah manusia yang sejati, bukan nampaknya manusia. Oke. Sebagai anak sulung, Yesus jadi tukang kayu untuk cari nafkah. Kenapa demikian? Karena menggantikan ayahnya secara manusia, yaitu Yusuf. Matius 6 ayat 3 dikatakan, bukankah ia yaitu Yesus ini tukang kayu, anak Maria? Tidak disebut anak Yusuf ya, tapi anak Maria. Saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon. Dan bukankah saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Mungkin pada saat kalimat itu diucapkan, mungkin pada saat itu Bapak Yusuf sudah meninggal dunia. Ya, sehingga dikatakan Yesus anak Maria, bukan anak Yusuf. Jadi mungkin Yusuf sudah meninggal dunia. Ya. Dan sebagai anak sulung, Yesus menggantikan profesi ayahnya secara manusia, yaitu sebagai tukang kayu untuk mendukung kebutuhan keluarga. Keluarga maksudnya mamanya dan adik-adiknya secara manusia. Ya. Oke. Nah ini penting. Inilah prinsip pelayanan bagi semua hamba Tuhan, semua anak Tuhan. Prinsip pelayanan adalah keluarga dahulu, barulah yang lain. Jadi kalau seorang terpanggil jadi hamba Tuhan tapi melalaikan keluarganya, itu nggak sesuai dengan prinsip firman. Prinsip firman adalah seperti yang kita lihat Tuhan Yesus. Keluarga dahulu. Sebagai anak sulung dia bertanggung jawab untuk mencari nafkah bagi mamanya dan bagi adiknya. Jadi keluarga dahulu, barulah yang lain. Ini penting. Ya. Oke. Nah, manusia Yesus mulai melayani secara luas pada saat berusia 30 tahun. Lukas 3:23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Ya, 30 tahun. Ya, mulai pelayanan secara luas. Ya. Nah, ini merupakan penggenapan dari bilangan 4 ayat 3. Hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Semua orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Belum ada bait Allah waktu itu, yang ada adalah kemah suci. Jadi orang-orang yang mau jadi imam, minimum syarat usianya adalah 30 tahun. Mereka bertugas sampai usia mereka 50 tahun. Jadi Tuhan Yesus itu menggenapi apa yang hukum Taurat katakan. Oke, makna inkarnasi yang kedua. Yesus pernah mengalami apa yang manusia lain alami, yaitu rasa haus. Bukankah saudara saya sering mengalami rasa haus? Ya. Karena apa? Karena Yesus adalah manusia biasa. Manusia seperti manusia lainnya. Tapi beliau juga adalah Allah itu. Ya. Yohanes 4 ayat 6-7. Yohanes 4 ayat 6-7. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12 siang. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Karena Yesus haus. Ya. Oke. Makna inkarnasi yang ketiga. Sang Firman yang jadi manusia pernah menangis.
Sebagai manusia, beliau punya rasa sedih untuk Lazarus yang dia kasih yang sudah 4 hari meninggal. Ya. Iya, dikatakan maka menangislah Yesus. Yohanes 11 ayat 35. Salah satu ayat yang paling pendek seluruh Alkitab ya. Maka menangislah Yesus. Oke. Yohanes 19 ayat 28 dikatakan sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Yesus supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Yesus yang berjam-jam menderita. Kemudian dijemur, diterik matahari di atas salib itu. Yesus sebagai manusia, 100% manusia, dia berkata, aku haus. Apa maknanya? Maknanya apa tentang perkataan aku haus itu? Yang pertama, Yesus secara jasmani memang sangat haus. Secara jasmani memang sangat haus. Tapi secara rohani, Yesus rasa haus akan keadilan. Bayangkan orang yang tidak pernah berdosa, orang benar itu Yesus itu, malah dianiaya dan sangat dihina oleh manusia yang berdosa. Sehingga secara rohani Yesus merasa haus akan keadilan dari Allah. Oke, makna yang keempat dari inkarnasi, tubuh Yesus sama dengan tubuh manusia lainnya. Ya, Yohanes 19 ayat 34. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Darah dan air. Tubuh manusia Yesus bukan tubuh maya. Kalau tubuh maya nggak akan keluar darah dan air. Tapi tubuh Yesus memang tubuh manusia. Sehingga dikatakan keluarlah darah dan air ketika lambungnya ditikam. Oke. Begitu pula dengan tubuh kebangkitannya. Tubuh kebangkitan Yesus itu macam apa sih? Lukas 24 ayat 39 sampai 43. Lihatlah tanganku. Ini perkataan Yesus ketika dia sudah bangkit ya. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabahlah aku. Jadi tubuh kebangkitan Yesus bisa dirabah. Dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Hantu beda dengan tubuh kebangkitan Yesus, ya, hantu nggak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya pada mereka. Ada bekas tombak, ada bekas paku, ya. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Jadi tubuh kebangkitan Yesus bisa makan. Ya, tapi juga bisa tidak makan. Jadi tubuh kebangkitan Yesus tidak bergantung pada makanan jasmani. Tapi bisa makan. Ya, karena beliau setelah dibangkitkan punya tubuh kebangkitan itu. Sebagai manusia, apakah Yesus tidak ada kebutuhan seks yang wajar seperti pada orang normal lainnya? Ini pertanyaan iseng dari sebagian orang ya. Sebagai manusia, apakah Yesus tidak ada kebutuhan seks yang wajar seperti pada manusia yang normal lainnya? Yesus itu tahu tujuan kedatangannya ke dunia ini. Tujuan kedatangan yang ke dunia ini bukan untuk menikah, tapi untuk menjadi juru selamat umatnya yang berdosa. Bukan untuk menikah, tapi untuk menjadi juru selamat. Ya. Banding Rasul Paulus demi misinya diberi karunia hidup membujang. Ya, Rasul Paulus memang diberikan karunia hidup membujang. Juga ada sebagian hamba Tuhan lain yang diberikan karunia untuk hidup membujang, tapi nggak banyak ya.
Kalau Rasul Paulus saja diberikan karunia hidup membujang, apalagi Tuhan Yesus sewaktu beliau jadi manusia di dunia ini, ya, 2000 tahun yang lalu, ya. 1 Korintus 7 ayat 7 sampai 8. Sebenarnya saya, kata Rasul Paulus, lebih suka kalau semua orang menjadi seperti saya, yaitu enggak menikah gitu ya. Tetapi masing-masing sudah menerima karunia yang khusus dari Allah. Kalau Rasul Paulus diberikan karunia hidup membujang, tapi yang lain diberikan karunia yang berbeda, ya. Seorang mempunyai karunia ini, yang lain mempunyai karunia itu, dan seterusnya. Dalam terjemahan sehari-hari, ya. Iya. Sebagai sang firman yang menjadi daging, ia, yaitu Yesus, sangat berkuasa. Tapi juga pernah mengalami keterbatasan daging. Walaupun tidak berdosa. Keterbatasan dalam tubuh dagingnya. Walaupun tidak berdosa. Ya. Matius 8:24. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Kenapa? Karena Yesus secara manusia itu butuh tidur, ya, butuh istirahat. Karena Yesus waktu berinkarnasi memang sebagai manusia, sebagai daging gitu, ya, yang butuh tidur. Yohanes 4 ayat 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Yesus secara manusia butuh minum. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Itu tentang Yesus, ya. Yesus sebagai imam besar bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai. Jadi Yesus dalam hidupnya selama 2000 tahun yang lalu, dia sering kali dicobai. Hanya, hal yang penting, hanya beliau tidak berbuat dosa. Ini penting sekali. Ya. Oke. Oleh karenanya, Yesus tuh sangat bisa berempati dengan kondisi manusia yang terbatas dan ia mau tolong, ia mau menolong. Karena beliau pernah jadi manusia, ya, dan dia sangat berempati dengan kondisi umatnya yang lain sedang mengalami pergumulan, ya, dan yang terpenting adalah ia mau menolong. Ya. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Iya, sekalian. Nah, doktrin inkarnasi adalah doktrin yang unik, beda dengan yang lain, dan spesial dari kekristenan. Saya ulangi lagi, doktrin inkarnasi adalah doktrin yang unik dan spesial dalam kekristenan. Yang menyatakan, doktrin ini menyatakan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Suci tidak hanya tinggal jauh di sana di surga saja, tapi beliau adalah Maha Kasih, ya, Maha Kuasa dan Maha Kasih, dan mau datang ke dunia 2000 tahun yang lalu. Puji Tuhan. Demi kasihnya, Sang Firman rela menjadi daging dalam diri Yesus. The Word became flesh. Firman menjadi daging. Dalam keadaan sebagai daging, ia rela menderita, mati, bangkit, dan tidak mati lagi, dan naik ke surga, disaksikan oleh banyak mata muridnya. Banyak mata. Bukan hanya 1-2, tapi banyak mata. Mari kita memuji dan sangat bersyukur kepada Tuhan yang begitu mengasihi kita. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Yohanes 1 ayat 14 ini bisa membimbing kehidupan iman kita. Mari kita berdiri, kita nyanyikan satu lagu. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama.